Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya biar kiranya kasih-Nya yang selalu baru dicurahkan atas hidup kita. Kita semakin teguh, semakin kuat, semakin tidak takut, karena firman Tuhan terus meneguhkan kehidupan kita. Saat ini kita ingin belajar bahwa firman Tuhan adalah terang hidup manusia. Setelah kita belajar bahwa firman Tuhan adalah benteng atau dasar yang kuat, dan sudah seharusnya kita bisa melihat bahwa begitu serius dan pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama seperti orang, dia akan menghargai kesehatan setelah dia mungkin mengalami sakit. Dia bisa melihat betapa mahalnya kesehatan. Tetapi kalau kita sehat, belum pernah ngalamin sakit, kita terkadang meremehkan yang namanya kesehatan itu. Sama dengan kita terhadap Tuhan dan firman-Nya. Terkadang kita begitu merendahkan, meremehkan firman Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa manusia, kita hidup bukan dari roti, perkara-perkara lahiriah, sesuatu yang kita lihat mungkin begitu penting menurut ukuran dunia. Karena kalau kita memiliki roti, memiliki segala-galanya secara lahiriah, tanpa memiliki Tuhan dan firman-Nya, sebenarnya kita sudah kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan dan firman-Nya, walaupun mungkin saudara tidak memiliki seperti yang saudara pikirkan sebelumnya tentang hal-hal lahiriah, tapi sebenarnya saudara telah memiliki segala-galanya. Karena itu saya berdoa biar Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, sehingga pagi ini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu begitu serius dan penting. Mengapa kita perlu mendasari hidup kita di atas firman Tuhan? Mengapa begitu penting hidup kita bergantung untuk mempercayai firman Tuhan? Jawabannya kita akan temukan dalam renungan hari ini. Firman pada dasarnya adalah Allah sendiri, dan di dalam firman itu ada kehidupan, ada terang manusia. Bayangkan jika kita tidak memiliki dalam hidup kita terang, betapa gelapnya hidup kita tanpa firman. Karena firman adalah terang hidup manusia. Tuhan yang adalah firman sendiri, Dia ingin kita berjalan dalam terang, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa begitu serius dan penting firman Tuhan itu. Karenanya mari kita akan baca dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan daripada Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang ada pada mulanya, ayat 1 dan 2, bahwa firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah dan firman itu satu adanya. Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Jelas Alkitab berkata bahwa tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini tanpa firman Tuhan. Mungkin kita bisa melihat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. God created, Allah pencipta. Gelap gulita, lalu Dia berfirman, disitulah mulai terjadi. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam firman itu, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 4 dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada terang manusia.
Jadi di dalam dia, di dalam firman ada hidup, ada pertumbuhan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara sebagai manusia, kita membutuhkan hidup. Dan hidup itu adalah terang untuk jiwa kita. Makanya terkadang ada banyak orang depresi, ada banyak orang stres. Kenapa? Karena di dalam hidupnya kosong. Makanya Tuhan bilang kepada perempuan di Perigi Yakub itu, kalau kau minum air itu lagi, engkau nggak akan pernah puas. Engkau akan haus lagi, haus lagi, haus lagi. Persoalan hidup manusia adalah di dalam dirinya tidak ada firman. Karena firman itu adalah hidup. Ya, ada hidup di dalam firman. Ada terang kehidupan kita. Tapi Yesus berkata, jika engkau minum dari air yang kuberikan, maka engkau akan puas. Saudara, saya beritahu, hidup kita tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah puas selama di dalam diri kita kehilangan. Kita tidak memiliki firman dalam hidup kita sebagai hidup dan terang hidup kita. Kita akan terus mencari dan berusaha menutupi kekosongan hidup kita. Kita akan terus menerus mencari dan berpikir. Makanya kenapa ada orang terikat dengan narkoba? Karena dia pengen cari kepuasan. Dia ingin mencari kepenuhan. Dan dia berpikir bahwa narkoba itu bisa menolong dia mencari kepuasan. Tapi dia seperti orang yang tenggelam di laut, minum air laut dan makin haus, makin haus, makin haus. Makanya orang yang kena narkoba, begitu dia kena, dia nambah. Dan itu justru mengikat dan menghancurkan, membinasakan hidupnya. Ada lagi orang berpikir bahwa uang itu mampu memuaskan hidupnya. Makanya ada orang bekerja gila-gilaan. Tidak cukup 24 jam, dia habis-habisan. Sampai dia tidak peduli dengan kesehatannya. Sampai terkadang dia jual istrinya, dia jual imannya, dia jual anaknya. Ada orang-orang, saudaraku, karena kebutuhan akan uang. Bukan hanya butuh, sudah cukup. Tapi karena dia ingin merasa berpikir uang bisa memuaskan. Dan saya mau beritahu, apapun tidak akan pernah bisa memuaskan hidup kita tanpa firman. Karena justru hidup kita akan terpenuhi dan terpuaskan. Kapan? Ketika kita memiliki firman. Karena ayat ini jelas berkata dalam ayat keempat, dalam dia, dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan yang begitu gelap. Dunia ini dengan segala tipu dayanya berusaha membutakan mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa firman itu adalah kebutuhan terbesar hidup kita. Kita tidak bisa melihat bahwa firman itu adalah segala-galanya. Ya, kita tidak bisa melihat bahwa firman itu begitu penting. Ya, jadi saya mau beritahu, firman adalah terang hidup manusia. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita mendoakan agar kita menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kita boleh berjalan di dalam terangnya Tuhan, di dalam firman-Nya. Karena itu jangan lupa ayat hafalan kita dari Yosua 1 ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita bisa melihat bahwa firman adalah terang hidup manusia. Tanpa firman kita akan berjalan dalam kegelapan. Tanpa firman hidup kita nggak akan pernah puas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.